simbol sapa guyu ndelikake itu adalah beliau-beliau yang sudah mencapai atau sudah menemukan kebahagiaan hakiki, sudah menemukan ketenangan yang hakiki, sudah menemukan tempat yang menyimpan perhiasan itu, maka beliau-beliau itu sudah pasti akan senang, tenang, bahagia, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sejahtera, salam damai untuk kita semua. Kali ini saya akan menjabarkan tentang tembang Jawa. Tembang yang mengandung filosofi luar biasa. Tembang itu adalah tembang Cublak, Cublak Suweng. Tembangnya itu seperti ini. Cublak, cublak suweng, suwengi tinggal leter, mambu ketundung kudel, Pak ompong lera lero sopo guyu ndelikake sir, sirpong delik kopong, sir, sirpong delik kopong. Tembang sederhana, tembang dolanan, bahkan banyak yang hafal, tapi tembang itu mengandung filosofi yang sangat dalam. Dan saya mencoba mengkupas sedikit tentang tembang dolanan tersebut atau cublak-cublak suweng tersebut. Cublak-cublak suweng. Cublak-cublak suweng itu maksudnya adalah cublak itu adalah tempat, suweng itu adalah simbol perhiasan. Jadi cublak-cublak suweng itu adalah simbol tempat perhiasan. Dan suwenge tinggeleter atau perhiasan itu di tempat itu sangat banyak. Tinggeleter bertumpah ruah. Jadi di tempat itu banyak sekali perhiasan yang luar biasa. Tapi perhiasan itu tertutupi oleh mambu ketundung gudel. Mambu itu artinya bau, ketundung itu artinya tertindih atau tertimpa. Sedangkan gudel itu simbol anak kerbau, yang disimbolkan adalah orang bodoh dan sebagainya. Jadi perhiasan itu tertutupi oleh kebodohan. Perhiasan itu tertutupi oleh ketidaktahuan, oleh ketidakpahaman. Dan perhiasan itu dicari sampai Pak Ompong lera-lero, sampai tua. Pak Ompong itu adalah bapak-bapak yang ompong. Jadi sudah tidak ada giginya, itu simbol sampai tua masih lera-lero atau tengok kanan, tengok kiri atau mencari. Sampai giginya ompong itu masih terus mencari dan terus mencari. Yang dicari apa? Yang dicari itu adalah cublak-cublak suweng, tempat yang menyimpan banyak sekali perhiasan. Jadi ayo kita sadari bahwa perhiasan itu atau tempat yang mengandung, yang menyimpan perhiasan itu sangat dekat. Sangat dekat. Ayo kita cari. Setelah kita cari menemukannya, maka kita akan tertawa. Karena dalam tembang cublak-cublak suweng itu pun ada liriknya. Sopo guyu ndelikake. Jadi siapa yang tertawa, ya itulah orangnya yang menyimpan, yang sudah mengetahui tempat yang terdapat banyak sekali perhiasan. Jadi tertawanya itu bukan tertawa yang yang semu. Tertawanya itu adalah tertawa yang hakiki. Jadi adalah kebahagiaan. Jadi yang dimaksud sopo guyu ndelikake itu adalah kebahagiaan. Karena hidup ini hanyalah permainan dan senda gurau. Yang dimaksud senda gurau ya otomatis kita harus bahagia. Ya ketawa.
simbol sapa guyu ndelikake itu adalah beliau-beliau yang sudah mencapai atau sudah menemukan kebahagiaan hakiki, sudah menemukan ketenangan yang hakiki, sudah menemukan tempat yang menyimpan perhiasan itu, maka beliau-beliau itu sudah pasti akan senang, tenang, bahagia, dan sebagainya. Tapi yang hakiki. Oleh karena itu, dalam tembang berikutnya atau lirik berikutnya itu adalah sir. Sir pong delik kopong. Lah, untuk menemukan tempat yang menyimpan banyak sekali perhiasan itu, kita harus mengenal dengan sir. Kita harus masuk ke dalam sir. Sir itu artinya rahasia. Untuk memasuki rahasia itu, maka kita harus kosong. Kita harus hening. Karena dalam kekosongan yang sejati, itu beribu-ribu, berjuta-juta, bahkan bertriliunan isi. Dalam keheningan yang sejati, di situ banyak sesuatu yang sangat ramai. Jadi sir pong delik kopong, kita harus mengosongkan diri kita. Kosong adalah isi, isi adalah kosong. Jadi yang kita anggap kosong itu ternyata beribu-ribu bahkan berjuta-juta isi. Kosong adalah isi. Isi adalah kosong. Itu hanya permainan kata-kata. Jadi tembang Cubla-cubla suweng itu menyimbolkan tentang hati. Cubla-cubla suweng itu menyimbolkan tentang hati. Karena di dalam hati sanubari ada rahasia yang sangat rahasia, ada perhiasan yang lebih mahal daripada intan permata. Ada sesuatu yang sangat berharga. Cuplak-cuplak suweng itu mengandung filosofi tentang hati. Ketika kita sudah mengetahui jati diri kita, kita sudah menemukan jati diri kita, maka kita akan happy, kita akan bahagia yang hakiki. Jadi ayo kita belajar bersama untuk masuk ke dalam diri kita, agar kita bisa mengetahui sebenarnya apa yang ada di dalam diri kita ini. Ada suatu rahasia apa di dalam diri kita ini. Karena diri kita itu rahasia Tuhan, dan Tuhan itu adalah rahasia kita. Insan itu adalah rahasia Allah. Allah itu adalah rahasia insan. Lantas rahasia apakah itu? Ayo kita belajar bersama untuk masuk ke dalam diri kita ini. Fanakan pikiran kita. Kita masuk ke dalam rasa. Lewat pelantaran nafas. Karena di balik nafas itu ada hidup. Di balik hidup itu ada yang menghidupi. Ikuti saja keluar masuk nafas kita ini. Ikuti untuk melatih keluar masuk nafas kita. Ketika nafas kita masuk, kita isi dalam batin kita dengan lafaz hu. Ketika keluar, Allah. Jadi setiap nafas kita isi dengan hu Allah. Masuk itu adalah hu, keluar itu adalah Allah. Jadi Allahu Allah. Sadarilah nafas kita ini. Nafas kita itu netral. Nafas kita itu bersih. Nafas kita itu rahasia. Tapi netralnya nafas kita itu akan terkontaminasi, akan terkotori oleh pola pikir dan oleh prasangka kita. Sehingga ketika kita sedang mumet, bundet, ruwet, otomatis nafas yang kita hisap itu akan terkotori oleh energi mumet, ruwet, bundet. Jadi ayo latih diri kita untuk sadar kepada nafas kita. Kenapa kita mumet, bundet, ruwet? Karena kita tidak hidup di dalam kasunyatan, di dalam saat ini, sekarang ini.
kita pasti akan sengsara ketika kita hidup dalam pikiran kita ini. Karena pikiran kita itu liar. Pikiran kita jika tidak hidup di masa depan, ya masa lalu atau di angan-angan. Biarlah yang berlalu, biarkan berlalu. Kita nikmati saat ini, sekarang ini, yaitu lewat nafas. Fokuskan kesadaran pikiran kita kepada keluar, masuk nafas kita. Mungkin dulu kita pernah terlukai. Kan itu dulu. Kata-kata itu dulu. Lah kita kan berada di saat ini, sekarang ini, bukan di dulu. Jadi tarik kesadaran pikiran kita kepada saat ini, sekarang ini. Kita akan sengsara, akan menderita jika kita selalu hidup dalam pikiran kita. Kita pernah dilukai, mungkin 2 tahun yang lalu. Nah itu kan 2 tahun yang lalu. Kita sekarang ya saat ini, sekarang ini. Kita berada di saat ini, sekarang ini. Jaga kesadaran saat ini, sekarang ini. Dan kesadaran yang selalu saat ini, sekarang ini, ya nafas. Nafas itu selalu berada di saat ini, sekarang ini. Ayo bareng-bareng. Jangan kita terhanyut oleh masa lalu. Jadikanlah masa lalu kita untuk pembelajaran, untuk kedewasaan jiwa. Jadikanlah masa depan kita untuk motivasi. Kita boleh berimajinasi setinggi mungkin, tapi jangan sampai terikat oleh imajinasi itu. Kita boleh memikirkan masa lalu, tapi jangan sampai kita merasa sakit oleh masa lalu. Kita ambil hikmah di balik masa lalu itu. Kita ambil pembelajarannya. Kenapa kita dipertemukan dengan masa lalu yang mungkin membuat diri kita sesak dan sebagainya? Pasti ada hikmah, karena di dalam setiap kejadian Tuhan kita itu selalu memberikan intan permata yang begitu indah. Jadi ayo belajar bareng untuk menemukan intan permata di suatu tempat yang kita anggap itu kotor. Karena kita harus melihat wajahnya dimanapun dan kapan. Timur dan barat itu kepunyaan Allah. Kemanapun kita menghadap, di situ wajah Allah. Yang dimaksud timur dan barat itu adalah padang dan peteng, atau terang dan gelap. Karena matahari itu muncul dari timur dan tenggelam di barat. Itu simbol. Jadi ayat timur dan barat itu kepunyaan Allah. Dimanapun kamu menghadap, di situ wajah Allah. Kita harus melihat, kita harus menyaksikan. Di segala kejadian ada beliau. Jadi timur dan barat itu simbol padang dan peteng, atau cahaya dan kegelapan. Biarpun peteng dan padang, ya itu kepunyaan Allah. Kemanapun kita menghadap, di situ wajahnya. Leburkan makhluknya, kita pandang wajahnya. Jadi mata zahir ini melihat makhluk, tapi sanubari kita melihat di dalam makhluk tersebut ada rahasia. Ayo kita belajar bersama untuk membersihkan diri kita, untuk membersihkan kekotoran-kekotoran batin kita, seperti lagu Cuplak-Cuplak Suweng tadi. Mambu ketutup gudel benar. Ayo kita bersihkan bau-bau yang tidak enak di dalam diri kita. Bau-bau yang tidak enak itu simbol dosa-dosa, simbol pemikiran negatif, simbol prasangka negatif. Kita bersihkan dengan terus kita membaca astagfirullahaladzim, kita bertobat, kita meminta ampun, kita meminta maaf kepada makhluk. Putuslah tali-tali eterik dengan cara kita meminta maaf dan memaafkan. Meminta maaf dan memaafkan itu bisa lewat pelantara batin. Jadi kita tetap di rumah, tapi kita meminta maaf kepada jiwa-jiwa yang mungkin pernah kita lukai, yang mungkin pernah kita sakiti, sengaja maupun tidak disengaja. Contohnya seperti ini. Aku atas nama jiwa meminta maaf kepada si A,
si B, si C, karena aku pernah menyakiti jiwa Anda. Aku atas nama jiwa dengan kerendahan hati meminta maaf, dan aku pun memaafkan semua kesalahan yang pernah Anda lakukan kepada saya ini. Jadi kita harus meminta maaf dan memaafkan. Itu fungsinya untuk memutus tali-tali eterik. Karena setiap manusia itu ada tali eterik. Antara A, B, C, D itu ada keterhubungan secara energi, secara tali eterik. Dan jika tali eterik itu tidak dibersihkan, otomatis kita akan selalu terkotori oleh transferan energi dari mereka. Oleh karena itu kita belajar bareng untuk selalu membersihkan kekotoran-kekotoran batin kita, agar diri kita dipenuhi oleh ketenangan, kedamaian, kebahagiaan yang hakiki, agar kita bisa bertemu dengan diri sejati lan sejatining diri. Jadilah insanul kamil yang terus menebarkan kebaikan kepada makhluk lain. Tebarkanlah kebaikan kepada makhluk lain, karena sejatinya kita itu adalah saluran ilahi untuk memancarkan cahaya ilahi kepada sekeliling kita, kepada alam ini. Kita adalah khalifah, kita diutus ke alam dunia ini untuk menjadi pengayom, untuk merawat bumi kita ini. Jangan kita rusak, karena merusak bumi ini bukan hanya secara fisik. Kita berpikir tentang kenegatifan, kita berprasangka tentang kenegatifan, itu pun telah merusak radiasi energi yang ada di alam ini. Pikiran ini sangat berpengaruh. Pikiran kita itu berpengaruh kepada radiasi alam. Oleh karena itu ibadah di malam hari itu powernya atau rasanya itu akan lebih khusyuk, lebih kena ke dalam rasa kita. Karena pada malam hari tersebut orang di sekitar kita banyak yang tidur, sehingga pancaran energi dari pola pikirnya, dari prasangkanya itu sedang off, sehingga alam ini netral. Ketika kita beribadah, sholat tahajud, wirid, zikir malam hari, itu power energi itu akan lebih netral, akan lebih kena ke dalam rasa kita, karena tubuh kita itu menyerap energi dari luar diri. Jadi pikiran itu sangat berpengaruh. Sedangkan malam hari orang di sekitar kita itu tidur, sehingga pancaran pikiran, radiasi, rasa itu tidak mengotori energi di alam ini atau di alam sekitar kita. Sehingga ketika kita malam hari mau beribadah, itu energinya akan lebih netral, energi ilahi, tidak terkotori oleh kontaminasi pola pikir dan rasa orang-orang di sekitar. Itu ada hubungannya dengan pikiran dan rasa atau prasangka. Oleh karena itu, mari kita belajar bersama untuk selalu membersihkan batin kita ini. Kita hadapkan wajah kita kepada Tuhan kita, dan semoga kita selalu dipenuhi oleh cinta kasih ilahi. Semoga kita dipenuhi oleh energi kemakmuran, energi ketenangan, energi kedamaian, energi kebahagiaan, dan diri kita dipenuhi oleh energi ilahi yang memancarkan energi ilahi keluar diri. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Dari cuplak-cuplak suweng malah lantur ngalor ngidul ngeten ngulon. Ora apa-apa lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.